Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Amelia Dida Zara Hadrian dengan NIM 23030174071 dari kelas PM 2023A. Di sini saya akan mempraktikkan mengajar materi perbandingan nilai dan perbandingan berbalik nilai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Jadi sebelum memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Mungkin ketua kelas bisa memimpin doa terlebih dahulu. Oke, setelah berdoa, di sini Ibu akan mengecek presensi kehadiran kalian. Nanti ketika Ibu memanggil nama kalian, kalian bisa menyebutkan makanan favorit kalian ya. Yang pertama, Alvino Dava. Oke. Sabita Haridian. Oke. Selanjutnya, setelah mengecek presensi kalian, di sini Ibu akan mengajak kalian untuk ekspresi terlebih dahulu biar kalian lebih semangat buat mengikuti pelajaran hari ini. Oke, bisa berdiri semuanya. Nah, nanti kalau Ibu bilang tepuk satu, nanti kalian tepuk satu kali maksudnya. Nanti kalau misalnya Ibu cuma bilang satu, nanti kalian nggak boleh tepuk. Nah, nanti kalau misalnya ada yang tepuk, berarti kan kurang fokus nih. Nanti Ibu kasih pertanyaan. Oke, jadi kita mulai ya. Tepuk satu, tepuk dua, dua. Nah, kayak gitu. Kalau misal ada yang dua, dia tepuk, berarti dia salah ya. Nah, sekarang karena ada yang salah tadi, kasih pertanyaan. Misalnya gini, kamu pergi ke Amerika. Terus kamu tuh punya uang 100.000. Nah, sedangkan nilai tukar uang $1 di Amerika itu 15.000. Nah, kira-kira uang 100.000 itu ketika kamu tukar ke dolar Amerika, kira-kira berapa? Berapa dolar Amerika? Oke, selanjutnya di sini Ibu akan membacakan terkait tujuan pembelajaran pada hari ini. Di sini materi kita yaitu perbandingan, karena kemarin kan kita udah membahas terkait rasio. Jadi untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama, peserta didik dapat menerapkan konsep perbandingan senilai dan berbalik nilai dalam menyelesaikan permasalahan di konteks kehidupan sehari-hari. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan jenis perbandingan yang sesuai dalam berbagai situasi permasalahan. Yang ketiga, yaitu yang terakhir, peserta didik itu dapat merancang permasalahan yang baru yang berkaitan dengan perbandingan nilai dan berbalik nilai dalam berbagai konteks kehidupan sehari-hari. Nah, di sini sebelum kita akan masuk ke materi perbandingan, kita bisa mengingat kembali kemarin kita udah mempelajari terkait apa ya? Ada yang bisa jawab? Oke, benar, terkait rasio dan perbandingan dasar. Di sini Ibu akan tanya satu orang nih. Tadi kan udah si Alvino, sekarang si Dava ya. Oke, pertanyaannya didengarkan ya. Jika rasio antara jumlah buku dan pulpen di meja adalah 3:5, ini tulis saja ya. Rasio dari buku dibanding pulpen itu 3:5. Nah, kira-kira nih, kalau misalnya ada buku, ada 24 buku, berarti ada berapa pulpen? Ada yang bisa menjawab? Oke, benar. Berarti kalian sudah paham ya terkait rasio dan perbandingan dasar seperti ini. Jadi, kita bisa langsung lanjut ke materi yang akan kita pelajari, yaitu perbandingan nilai dan perbandingan berbalik nilai. Nah, kenapa sih kita perlu mempelajari terkait perbandingan nilai dan juga perbandingan berbalik nilai ini? Yang pertama nih, kita itu nanti kalau misalnya pergi ke luar negeri itu kan ada kurs uang. Nah, di situ kita bisa menghitung kira-kira
kalau misalnya uangku di rupiah itu 100.000, nanti di dolar Amerika itu berapa ya? Terus kalau misalnya kita pergi ke Arab Saudi, misal kita melaksanakan ibadah umroh, terus kan itu mata uangnya berbeda, yang pasti kos mata uangnya juga berbeda. Nanti kalian bisa menghitung, oh berarti kalau misalnya aku punya uang 100.000, kira-kira berapa rial ya yang aku dapatkan? Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya Ibu mempunyai video ilustrasi nih terkait perbandingan nilai dan juga perbandingan berbalik nilai. Yang pertama mungkin bisa diperhatikan semuanya. Di sini ada video tentang perbandingan nilai ya. Oke, bisa diperhatikan ya. Oke, ini ada dua jalan. Yang pertama B1. Nah, itu friksi berapa orang itu? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, selanjutnya muncul lagi nih. Bis yang pertama tapi di jalan yang kedua yang di bawah ini. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, muncul lagi ternyata teman-teman. Di sini ada bis yang kedua. Kira-kira berapa orang isinya? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang di jalan pertama ada 1 bis, yang di jalan kedua ada 2 bis. Nah, berarti orangnya bertambah ini. Oke, kira-kira apa yang bisa kalian simpulkan dari video terkait perbandingan nilai ini? Kira-kira menurut kalian itu perbandingan nilai itu seperti apa? Yang bisa jawab angkat tangan ya. Oke, kamu bisa jelaskan apa itu perbandingan nilai? Kalau udah lihat ilustrasinya, kira-kira apa? Oke, untuk memvalidasi jawaban kamu kira-kira benar apa enggak, kita bisa next dulu ya ke video ilustrasi terkait perbandingan berbalik nilai. Ini bisa dilihat ya, bisa diperhatikan. Ini tentang peternakan ayam nih. Dapatkan ilustrasi berikut ini. Halo, saya seorang peternak ayam. Saya selalu menyediakan persediaan makanan ayam. Nah, biasanya pakan jagung sebanyak ini akan bertahan selama 30 hari untuk 15 ekor ayam. Nah, lalu saya menambah 10 ekor ayam lagi dan pakan jagung ini hanya bertahan selama 18 hari nih, teman-teman. Nah, kenapa ya pakan jagungnya itu semakin sedikit? Nah, ilustrasi itu menggambarkan suatu konsep perbandingan berbalik nilai. Nah, kira-kira berdasarkan ilustrasi ini nih, teman-teman. Bisakah kalian menyimpulkan suatu hal seperti yang tadi, kesimpulan terkait berbalik nilai? Ada yang bisa menyimpulkan perbandingan berbalik nilai? Tadi kan udah si Dava menjelaskan terkait perbandingan senilai. Kira-kira ada lagi yang bisa jelasin terkait perbandingan berbalik nilai? No, jangan Dava lagi, yang lainnya ya. Oke, kamu Alvino, silakan jelaskan terkait perbandingan berbalik nilai. Oke, benar. Tunggu dulu, tapi apakah jawabanmu itu benar atau salah? Kita lihat di materi selanjutnya. Oke, selanjutnya di sini Ibu mempunyai LKPD terkait perbandingan nilai dan berbalik nilai. Ini LKPD-nya. Nanti Ibu akan bagikan kepada setiap kelompok. Sebelum itu, di sini Ibu minta kalian membentuk kelompok secara heterogen. Jadi mulai dari baris pertama ini kamu hitung ya. Satu kelompoknya berjumlah 4 orang. Jadi kamu hitungnya sampai di kelas ini ada 24 siswa, berarti hitungnya sampai 6. Oke, mulai dari kamu.
Oke, karena semuanya sudah berhitung, bisa kumpul di kelompoknya masing-masing terlebih dahulu. Untuk mejanya kalau bisa berkeliling huruf U gini ya. Ditata dulu, ayo ditata dulu. Nanti kalau udah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing, saya akan membagikan LKPD-nya. Oke, silakan berkumpul terlebih dahulu. Oke, karena semuanya udah berkumpul nih, di sini Ibu akan membagikan LKPD, perbandingan nilai, dan berbalik nilai kepada setiap kelompok. Oke, semuanya udah dapat LKPD-nya? Oke, kalau sudah, bisa dibaca terlebih dahulu. Petunjuk pengerjaannya terlebih dahulu ini, teman-teman. Ada capaian pembelajaran dibaca juga. Tujuan pembelajarannya dibaca, dan juga petunjuk pengerjaannya ini juga dibaca ya. Nah, selain itu, di sini ada kegiatan pertama nih. Semuanya udah selesai baca capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan petunjuk. Oke, kalau sudah, lanjut ke kegiatan satu ya. Di sini kegiatan satu, ayo berpikir. Ada masalah terkait kisah keluarga Pak Dian di Tanah Suci nih. Nah, di sini kalian bisa uh, ketik ketik link ini, lalu kalian masukkan ke Google. Kalian masukkan ke Google atau saya kasih linknya aja ya. Saya kirim ke grup WA kalian. Oke, sudah. Jadi untuk mengerjakan kegiatan satu, di sini kalian bisa membuka link yang telah saya share di grup WA kalian. Lalu kalian bisa jawab pertanyaan yang ada di lembar kegiatan satu ini. Ada pertanyaan 1, 2, dan 3. Di sini kalian buka dulu Excel-nya. Nah, di sini udah ada tampilan dari Excel-nya sendiri. Ada nilai tukar mata uang Indonesia ke Saudi Arabia sama daftar menu restoran Al Hilal. Nah, di sini untuk pertanyaan pertama, ini contohnya ya. Untuk pertanyaan pertama, jika keluarga Pak Dian hanya mempunyai uang 150.000, ini kalian tulis dulu 150.000 untuk makan malam. Kira-kira makanan apa saja yang bisa dibeli? Nah, kan kalian bisa hitung 150.000 kalau nilai tukar dari Indonesia ke Arab Saudi itu 4.168. Kalian bisa tulis di sini. Oke. Selanjutnya, untuk pertanyaan selanjutnya, kalian bisa kerjakan ya dengan mengubah-ubah ini. Kalian bisa gunakan Excel ini sebagai media untuk mengerjakan LKPD kegiatan pertama untuk sheet kurs mata uang. Oke, nanti kalau ada yang ditanyakan bisa langsung ke saya ya. Selanjutnya, kalau udah selesai semua di kegiatan satu, karena udah selesai semua, selanjutnya, karena semuanya udah selesai di kegiatan satu, lanjut ke kegiatan 2. Di kegiatan 2 ini terkait perjalanan riang gembira. Di sini gunakan sheet 2 untuk perjalanan riang gembira pada Microsoft Excel yang di sheet 2 ini. Kalian klik yang ini. Nah, ini nanti ada rute perjalanannya dan juga ada alat hitungnya. Jadi sama seperti yang tadi, kalian bisa otak-atik ini dan ubah di bagian sini-sininya. Kalian bisa ubah. Nah, itu berlaku untuk pertanyaan 1, 2, dan 3. Ada berapa nih pertanyaannya? Nah, sampai 3 aja. Nah, kalau udah selesai mengerjakan ini, kalian bisa bilang ke saya ya. Karena kalian udah selesai semua, saya bisa minta salah satu dari kalian untuk mempresentasikan hasil kerja hari ini. Kira-kira siapa yang mau? Bisa angkat tangan ya, kelompok mana yang mau presentasi?
Oke, kelompok 2 bisa silakan maju untuk mempresentasikan hasil kerja dari hari ini. Oke, silakan kelompok 2. Oke, karena kelompok 2 udah selesai presentasi, sekarang kelompok yang nggak presentasi bisa menyampaikan pendapat atau bisa bertanya ke kelompok 2 ya. Bisa memberikan tanggapan apa sih? Terserah kalian. Oke, karena kalian udah sangat aktif hari ini, mungkin kelompok 2 bisa terlebih dahulu duduk kembali. Nah, selanjutnya, tadi kan kalian udah menuliskan kesimpulan perbandingan senilai dan berbalik nilai di lembar LKPD yang tadi ya. Nah, sekarang untuk masing-masing kelompok bisa menunjuk perwakilan untuk membacakan kesimpulan pada hari ini. Mungkin bisa dimulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Silakan maju perwakilannya, nanti dilanjut ke kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan seterusnya. Oke, karena semuanya udah membacakan terkait kesimpulan pengerjaannya pada hari ini, sekarang Ibu akan mengevaluasi kegiatan pembelajaran hari ini. Untuk evaluasinya, kalian udah sangat aktif untuk mengikuti pembelajaran hari ini dan juga sangat kreatif juga ya, jawaban-jawabannya juga berbeda-beda. Dan juga waktu mengerjakan Excel-nya, itu kalian sangat kompak dan saat presentasi juga kelompok 2 tadi terlihat sangat antusias dan juga kompak. Tadi jangan lupa juga buat dikerjakan penugasannya yang kode tadi. Yang ini jangan lupa dikerjakan di rumah. Nanti kalian bisa kerja kelompok untuk mengerjakan ini. Hanya satu soal aja kok terkait Rida dan juga resep kodenya. Nanti dikumpulin minggu depan beserta lembar LKPD-nya ini tadi keseluruhan. Oke, karena udah selesai semuanya, di sini saya akan mengajak kalian untuk menyimpulkan materi keseluruhannya. Walaupun tadi udah disampaikan oleh masing-masing kelompok, ada satu orang yang bisa menyimpulkan materi pada hari ini. Oke, kamu silakan disimpulkan, Sabita. Oke, benar. Berarti kalian semua saya anggap sudah paham ya terkait perbandingan senilai dan juga perbandingan berbalik nilai. Nah, untuk selanjutnya, untuk mengerjakan Rida dan resep Kojo tadi, kalian bisa mencari di internet. Kira-kira perbandingan senilai yang benar itu perhitungannya kayak gimana ya? Nah, itu kalian bisa cari di internet dan juga perbandingan berbalik nilai itu kalian juga bisa cari-cari lagi di internet artikelnya mungkin penelitian terkait itu kalian bisa cari juga. Oke, jadi mungkin itu aja untuk pembelajaran pada hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya kalian bisa kumpulin LKPD yang tadi yang udah selesai dan udah dikerjain penugasannya dan udah selesai semuanya bisa dikumpulin jadi satu ya dikumpulin di ketua kelas. Oke, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas terkait materi persamaan kuadrat. Jadi kalian bisa mempelajari terlebih dahulu persamaan kuadrat itu seperti apa. Dan juga jangan lupa dikumpulin terkait penugasan tidak dan resep kojonya jadi satu di ketua kelas. Jadi itu aja untuk pembelajaran pada hari ini. Karena kita udah selesai, di sini kita akan tutup dengan kata-kata ini. Bisa dibaca, seperti perbandingan yang seimbang, kehidupan yang baik adalah tentang menemukan porsi yang tepat di setiap bagian. Ini quotes dari saya untuk menutup pembelajaran pada hari ini. Nah, sekarang ketua kelas bisa memimpin untuk berdoa karena jam mata pelajarannya telah selesai. Berdoa dipersilakan untuk dipimpin oleh ketua kelas. Oke, itu saja dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.